5 bencana alam terdahsyat yang terekam kamera. Yang pertama, gempa bumi di Nepal. Pada 25 April 2015, gempa berskala 7,8 skala Richter menyerang Nepal. Terhitung setidaknya lebih dari 8.947 korban tewas dan lebih dari 23.000 korban luka-luka akibat dari gempa tersebut. Yang kedua, Topan Haiyan di Filipina. Pada Jumat 8 November 2013, sejumlah wilayah di negara Filipina terkena Topan Haiyan. Topan yang biasa disebut juga dengan Topan Yolanda di Filipina ini ialah salah satu siklus tropis terkuat yang pernah dicatat. Yang ketiga, letusan gunung Ontake, Jepang. Letusan gunung berapi ini terjadi pada 27 September 2014. Meletusnya gunung Ontake yang puncaknya mencapai ketinggian 3067 meter ini merupakan letusan mematikan pertama yang terjadi pada masa modern. Yang keempat, gempa bumi Samudra Hindia. Gempa bumi yang menyebabkan tsunami di Aceh dan beberapa negara pada 26 Desember 2004 ini sangatlah dahsyat. Dengan kekuatan 9,1 sampai 9,3 skala Richter, gempa ini merupakan yang terbesar ketiga yang pernah tercatat di seismograf. Indonesia merupakan negara yang paling parah terkena dampaknya dengan perkiraan korban tewas mencapai 200.000 jiwa. Yang kelima, meteor jatuh di Rusia. Pada tanggal 15 Februari 2013, sebuah meteor memasuki atmosfer bumi tepat di atas langit Rusia. NASA memperkirakan bahwa meteor yang berdiameter 17 meter tersebut melepaskan energi yang setara dengan 500 kiloton TNT. Kompetensi dasar materi ini yaitu 3.3 memahami makna iman pada hari akhir, 4.3 menyajikan dalil nakli yang menjelaskan tentang hari akhir. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan makna beriman pada hari akhir dengan benar. Peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku beriman pada hari akhir, dan peserta didik mampu menerapkan perilaku beriman pada hari akhir dalam keseharian. Nah, anak-anak, dalil tentang hari akhir ini diantaranya terdapat pada Quran Surah Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'asu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Selanjutnya, apa sih makna beriman pada hari akhir itu? Iman pada hari akhir berarti percaya bahwa ada kehidupan yang kekal setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan di akhirat. Dengan kata lain, kita percaya bahwa bumi dan seisinya akan mengalami kehancuran. Kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sughra atau yang sering kita kenal dengan kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro atau yang sering disebut dengan kiamat besar. Kiamat sughra sejatinya tanda-tandanya sudah banyak terjadi di sekitar kita, yaitu berupa bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, longsor, dan lain sebagainya. Selain itu, kematian juga termasuk bagian dari tanda-tanda kiamat sughra. Adapun kiamat kubro, yaitu kiamat besar, merupakan peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Tidak ada lagi kehidupan di dunia, berganti menjadi kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Dari pembelajaran kita kali ini, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebagai seorang muslim, kita harus mempercayai hari akhir. Hendaknya menjadi pelajaran bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai refleksi dari pembelajaran kita kali ini, silakan anak-anak kerjakan soal-soal latihan berikut ini. Soal pertama, jelaskan makna beriman pada hari akhir dengan benar. Soal kedua, jelaskan perbedaan antara kiamat sughra dan kiamat kubro. Selamat mengerjakan ya.
kerjakan dengan semangat.